Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia dan sudah sering sekali. Yang mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya ini? Indonesia dengan alam yang indah mempesona. Ku berjalan menuju tanah air bangsaku. Langkahku terhenti melihat mutiara indah yang hidup dalam kotoran sampah. Alam indah latar belakang miris sungguh tak mampu kuucapkan dengan bukti senyuman. Di balik slogan para pejabat hanya sebagai kiasan, di mana jabatan dan uang yang diutamakan. Floba murah kini menjadi perbincangan. Kuetos membuang sampah pada tempatnya hanya menjadi pajangan. Masyarakat telah menjadi buta dan bisu. Niat membuang sampah kini menjadi kata malu. Transero hilang entah kemana. Penghargaan hanya sebuah lambang. Koran, botol, kini meraja di bumi Indonesia tercinta ini. Anak-anak bermain ria tanpa menyadari bahwa malaria sedang mengintai. Diare, kolera, tetanus telah hadir tanpa disadari. Persoalan sampah menjadi semakin serius di Indonesia. Hal itu disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan. Contoh kecilnya adalah masyarakat masih saja sering membuang sampah sembarangan. Nah, secara fisik, lingkungan yang memiliki tingkat kesadaran rendah akan terlihat kotor dan tidak nyaman untuk ditinggal karena dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti demam berdarah. Nah, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan juga dapat menimbulkan bencana yang lebih besar, seperti yang kita ketahui bencana banjir, karena orang-orang membuang sampah sembarangan di sungai, yang mengakibatkan tidak lancarnya aliran sungai, sehingga volume air meluap ke pemukiman warga. Tentunya pendapat saya sangat disayangkan, karena banyak oknum-oknum yang ada di negara Indonesia atau banyak sekali masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya kita membuang sampah pada tempatnya. Padahal dampak yang diberikan oleh sampah ketika kita membuang sampah sembarangan itu akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat besar, misalnya banjir. Jadi menurut saya bagaimana sampah di Indonesia, tentunya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang belum sadar untuk menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Dan masih banyak sekali oknum-oknum yang jahil yang suka membuang sampah tidak pada tempatnya atau lebih suka membuangnya seenaknya saja. Padahal mereka tidak tahu bahwa ketika mereka membuang sampah sembarangan sebenarnya itu akan merugikan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka berada pada suatu tempat dan kita membuang sampah sembarangan, misalnya yang tadi saya bilang bahwa dampaknya ada pencemaran lingkungan, polusi, ada juga banjir, maka itu dampaknya itu akan kembali kepada kita yang tinggal di tempat itu. Nah, jika tidak membuang sampah pada tempatnya, maka dampak negatifnya itu akan kembali kepada kita. Jadi akan lebih baik lagi jika kita masyarakat Indonesia itu lebih menyadari betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Jadi pendapat saya mengenai sampah yang ada di Indonesia, pendapat saya masih jauh sekali dengan yang namanya kebersihan. Negara Indonesia ini juga termasuk dalam salah satu negara mungkin nomor 4 yang terkotor di seluruh dunia. Jadi ini sangat disayangkan. Saya berharap negara Indonesia mungkin masyarakatnya lebih menyadari lagi betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan agar lingkungan kita itu lebih sehat dan bersih. Pertama, sangat penting bagi setiap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dalam menjaga kebersihan. Tidak hanya kebersihan diri sendiri dan keluarga, tetapi juga menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat. 2. Mematuhi peraturan yang berlaku seperti membuang sampah pada tempatnya.
ketiga, mendaur ulang sampah anorganik. Kepada pemerintah menyediakan berbagai macam tempat sampah di sudut-sudut kota atau di berbagai tempat yang di situ terdapat banyak sekali tumpukan sampah. Jadi ketika ingin membuang sampah, orang-orang menyadari bahwa ada tempat sampah, jadi mereka membuang pada tempatnya. Lalu saya juga memberikan saran atau solusi selanjutnya, yaitu mengadakan gotong royong atau pembersihan di area-area yang terdapat tumpukan-tumpukan sampah. Jadi misalnya mahasiswa atau anak-anak pelajar atau orang-orang masyarakat yang tinggal di sekitar daerah itu melakukan pembersihan atau gotong royong. Makian di mana-mana menjadi hal yang biasa. Bau yang tak sedap sudah menjadi tradisi. Isu-isu perubahan iklim, perusakan habitat hingga merenggut nyawa seseorang sudah tak asing lagi. Langit tak pernah berusaha payah menjelaskan dirinya tinggi. Sampah tak perlu bicara dirinya kotor. Ku terus berjalan menuju bumi Indonesia ini. Pilu bercampur luka menyelimuti jiwaku ini. Tak terbayang rusaknya cagar alam Indonesiaku ini. Sungguh aku tak mampu berkata. Trust is not part of us, but we are part of the trust. Kita merupakan bagian dari sampah, bukan sampah bagian dari kita.